Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fitrianti ingin menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan metode poster session. Yang pertama ada pengertian. Poster session adalah pembelajaran yang menekankan keterampilan dan bakat yang dimiliki peserta didik. Peserta didik belajar secara aktif, baik secara mental maupun fisik. Pembelajaran aktif yang terjadi ketika peserta didik bersemangat dalam belajarnya. Poster session ditujukan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami isi sebuah bacaan, kemudian mampu untuk memvisualisasikannya dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada konsep metode poster session. Yang pertama ada active learning, yaitu siswa sebagai subjek dalam pembelajaran dan guru berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengawas. Dalam metode poster session ini terjadi ketika siswa aktif mencari informasi, memahami, kemudian menuangkan dalam bentuk poster, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Yang kedua ada konsep visual, yaitu dalam metode ini siswa menggunakan media visual dalam bentuk poster. Selanjutnya ada tujuan metode poster session. Yang pertama ada kreativitas, yaitu metode poster session tentunya akan meningkatkan kreativitas peserta didik tersebut. Yang kedua, mengembangkan ide-ide, yaitu metode poster session ini dapat mendorong siswa mengembangkan pengetahuan yang dimiliki menjadi bentuk visual agar siswa mengerti materi melalui ide-ide yang dimiliki siswa tersebut. Yang ketiga ada imajinasi, yaitu untuk meningkatkan imajinasi anak ketika mengubah pengetahuannya ke dalam bentuk poster. Yang keempat ada pemahaman. Karena dibuat oleh siswa itu sendiri, maka pemahamannya terhadap materi akan lebih baik. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat metode poster session. Yang pertama, guru membuat kelompok yang terdiri dari 4-7 siswa. Yang kedua, peserta didik membuat topik pembahasan. Yang ketiga, peserta didik mempersiapkan poster atau kertas karton dan alat tulis lainnya. Yang keempat, peserta didik memasang gambar presentasi ke teman-temannya. Yang kelima, dilanjutkan sesi gambar dengan berdiskusi menggunakan beberapa peraga. Selanjutnya ada kelebihan metode poster session. Yang pertama, murah, yaitu bahan yang digunakan untuk membuat poster ini bisa dijangkau dengan harga yang relatif murah. Yang kedua, mudah diingat, yaitu metode poster session membuat siswa cepat untuk mengingat materi yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, mandiri, yaitu metode poster session ini membuat siswa belajar menjadi lebih mandiri. Yang keempat, aktif, yaitu melalui metode poster session ini membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, di mana siswa mencari informasi dan pengetahuannya sendiri. Selanjutnya ada kekurangan dari metode poster session. Yang pertama, tidak universal. Metode poster session ini tidak universal karena tidak semua mata pelajaran bisa menggunakan metode poster session ini. Yang kedua, materinya terbatas. Hanya menjelaskan poin-poinnya saja, tidak menjelaskan secara detail. Yang ketiga, butuh waktu. Dalam membuat poster session ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, pola pikir berbeda, yaitu di dalam metode poster session ini tidak semua siswa bisa memahami pembelajaran dengan menggunakan poster session, tetapi ada juga siswa yang memahaminya melalui metode ceramah, yaitu penjelasan langsung dari gurunya. Berikut contoh poster session. Jadi, metode poster session merupakan sebuah metode yang menggabungkan teks dan gambar untuk memperoleh informasi secara cepat sekaligus dapat mengembangkan daya kreativitas siswa dalam memvisualisasikan teks dalam bentuk gambar, dan dari gambar tersebut diharapkan siswa dapat menghafalkan isi bacaan secara mudah dan ikatan siswa terhadap bacaan tersebut dapat bertahan lama. Pembelajaran metode poster session.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.